Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Raima dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data, yang mana materi kali ini adalah routing. Apa itu routing? Routing itu merupakan suatu fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan. Simpelnya aja nih, kita mau ke rumah teman, kita harus tahu dong alamat-alamatnya gimana, kita melewati apa. Nah, jadi nanti dengan menggunakan Cisco Packet Tracker, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membawa data melewati sekumpulan jaringan. Oke, jadi di sini kita langsung ke simulasi jaringannya, di mana kita akan membuat simulasi jaringan dengan menggunakan 3 router, 3 switch, dan 9 PC di Packet Tracker. Di mana network A terdiri dari 192.168.x10, yang mana x1 itu merupakan 2 digit NIM masing-masing, yang mana NIM saya akhirannya itu 06, jadi 192.168.6.0 dan /24. Kemudian network B terdiri dari 192.168.x2.0/24, yang mana x2 itu total digit dari nama lengkap, yang mana nama lengkap saya ada Aida Raima, terdiri dari 9 digit, maka 192.168.9.0/24. Dan kemudian network C-nya terdiri dari 192.168.x3 0 dan /24, yang mana x3 itu adalah 2 digit NIM mahasiswa lainnya, dan saya di sini mengambil NIM teman saya yaitu akhirannya 12, jadi 192.168.12.0/24. Dan IP routernya, IP router A itu 192.168.1.1, dan IP router B itu 192.168.1.2, dan IP router C itu 192.168.1.3. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracker-nya. Oke, langsung saja di sini kita buat sesuai perintahnya, kita buat 3 router. Sini saya memakai router 1841. Kita buat 3 router, dan kemudian kita buat switchnya. Sini saya memakai switch yang generik, yang PT. Oke, selanjutnya kita menggunakan PC-nya. PC-nya di sini kita pakai yang generik, PC 0, PC 1, PC 2 sesuai perintahnya meminta 9 PC, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, oke, selanjutnya kita hubungkan dengan switch memakai copper strap dari PC 0. Kita pakai fast Ethernet ke switchnya, sama fast Ethernet juga. Kemudian dari sini kita hubungkan juga ke switchnya menggunakan fast Ethernet. Kemudian dari sini kita hubungkan juga ke switchnya menggunakan fast Ethernet juga. Kemudian dari PC 3 kita hubungkan ke switch 1 juga menggunakan fast Ethernet. Kemudian dari PC 4 kita hubungkan ke switch 1 juga menggunakan fast Ethernet. Kemudian dari PC 5 menggunakan fast Ethernet juga. Oke, selanjutnya dari sini sama kita hubungkan juga. Oke, karena sudah terhubung semuanya, dari PC-nya ke switch-nya kita hubungkan lagi dari switch ke router, sama menggunakan fast Ethernet.
selanjutnya dari router ke router itu menggunakan switch juga, tapi switchnya di sini pakai copper cross. Fast Ethernet ke sini. Nah, kemudian dari router 1. Nah, karena tidak ada pilihannya kan Fast Ethernet, maka kita set dulu di router satunya. Kita pakai WIC1 inet. Kita masukkan ini ke sini. Oh iya, ini powernya harus kita matikan dulu. Terus kita masukkan ini ke sini dan baru kita on kan. Oke, baru kita coba. Nah, baru ada Ethernet. Baru bisa kita sambungkan. Oke, sudah, semuanya sudah terhubung. Sekarang kita beri nama dulu. Di sini ini network A, di sini network B, dan di sini network C. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan IP configuration-nya di setiap PC-nya. Kita masukkan desktop, IP configuration-nya memakai static. Kita memakai yang pertama dulu memakai yang MIM 6.0. Oke, kita pakai yang 6.0. Nah, di sini kita pakai 6.3, nggak apa-apa karena ini simulasi, jadi terserah kita aja mau berapa aja, 6 berapapun. Nah, terus di sininya ini 6.1. Ini nanti default gateway-nya yang akan kita samakan semuanya di router 0 ini. Oke, lanjut ke sini, kita memakai desktop, IP configuration sama, tapi ini kita bedakan pakai titik 4. Nah, kemudian di sini kita pakai 6.1. Ini kita samakan di satu router, satu switch-nya sama, di satu router yang sama. Kemudian di sini kita memakai IP configuration, kita memakai 6.34, kita bisa pakai 5, kemudian subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya kita memakai 6.1. Oke, sudah. Selanjutnya di PC sini yang di router 1 kita memakai tadi sesuai perintahnya menggunakan network B terdiri dari ini 192.168.9.0. Nah, berarti di sini kita bisa pakai titik 9.3. Kemudian ini sama kayak tadi, default gateway-nya kita samakan titik 9.1. Di sini lagi kita buat lagi desktop IP configuration. Di sini kita buat 9.4. Subnet mask-nya, default gateway-nya kita buat 9.1, kita samakan. Oke, selanjutnya di sini configuration sama kita buat aja 9.345 bisa karena simulasi. Di sini kita buat 9.1, ininya kita samakan. Kemudian di PC 6 ini sudah router ke 3 network C. Network C tadi di perintahnya itu memakai 2 digit nih mahasiswa lainnya, memakai 12.0. Nah, jadi di sini saya memakai 12.3 subnetnya tetap, dan di sini sama kayak tadi kita tetapkan jadi 12.1. Oke, kemudian di sini kita buat lagi desktop IP configuration. Di sini kita pakai 12.4. Subnetnya tetap, kemudian default gateway-nya kita samakan 12.1. Selanjutnya di PC 8 desktop IP configuration-nya kita pakai 12.5. Subnet mask-nya tetap dan default gateway-nya kita pakai
12.1. Oke, sudah setiap PC-nya sudah kita masukkan IP configuration-nya. Sebelum kita lanjut untuk mengisi IP di routernya, sebelumnya di sini kan dituliskan bahwa IP routernya 192.168.1.1, sini 1.2, dan di sini untuk network C-nya 1.3. Nah, oke, saya tuliskan dulu. Jadi di sini itu 1.1, di sini 1.2, dan di sini itu 1.3. Nah, ini masih kurang karena di sini belum dapat IP routernya. Nah, jadi gimana caranya? Sebelumnya di sini itu ada peraturannya, di router itu nggak boleh ada network yang IP-nya sama. Sedangkan ini dengan 1.3 itu dianggap sama. Kenapa? Karena IP-nya itu dianggap 1.0. Sedangkan dari 1.1 ke 1.2 untuk dia nyebrang di sini memang nggak apa-apa sama. Asalkan depannya itu nggak apa-apa sama depannya, asalkan belakangnya beda. Nah, selanjutnya dari 1.2 ke 1.3 itu nggak boleh sama karena dia nyeberangi router. Nah, gimana caranya? Caranya itu ada dua, dengan menambahkan switch atau kita mengganti IP routernya. Nah, di sini saya memilih untuk mengganti IP routernya. Jadi yang di sini saya ganti IP routernya menjadi 2.1. Dan di sini saya tambahkan jadi 2.2. Nah, oke, seperti itu. Jadi di sini IP routernya berubah jadi 192.168.2.1 dan 192.168.2.2. Oke, lanjut kita masukin IP-nya di routernya. Nah, kita masukkan untuk router 0. Kita lihat dulu di sini. Nih, yang di sini kita klik merah ini fast Ethernet 00, dia arahnya ke bawah. Berarti di sini maka yang IP yang di fast Ethernet 00 ini memakai IP yang 6.1 karena dia ke bawah. Nah, kita on kan. Terus untuk yang fast Ethernet yang ke kanannya itu memakai IP address yang 1.1. Seperti yang sudah tertulis di situ. Kita on kan. Nah, kemudian untuk di sini kita lihat dulu di sini fast Ethernet 00 dia yang ke bawah. Nah, berarti yang 00 ini memakai IP address tadi yang digit nama, memakai 9.1 subnet masknya. Oke. Terus kita lihat lagi di sini yang fast Ethernet 01 itu memakai yang yang 01 memakai yang 1.2. Nah, terus yang di sini itu yang ke kanannya. Nah, bisa dilihat di situ memakai 2.1. Subnet pasnya, nah kita on kan. Oke, nah kemudian di sini kita lihat lagi di router 2. Nah, itu memakai fast Ethernet 00. Nah, berarti config fast Ethernet 00. Nah, di sini IP address-nya memakai tadi 12.1 karena dia yang ke bawah tadi memakai yang digit 2 digit NIM teman. Jadi 12.1. Nah, yang ke kirinya berarti maka yang 2.2 sesuai tertulis di situ. 2.2 terus subnet masknya. Nah, lalu kita on kan. Oke, sudah kita hubungkan antara PC dengan routernya.
Kemudian ini bisa kita coba kirim data dari sini ke sini. Oke, sukses. Kita coba dari sini ke sini. Sukses. Kemudian dari sini ke sini. Sukses. Sini. Oke, sukses. Jadi di setiap networknya udah sukses nih pengiriman datanya. Tapi gimana kalau coba dari sini ke sini? Nah, kan pilot. Nah, jadi di sini kita harus merouting. Nah, kita meroutingnya itu di routernya sini supaya ini tuh bisa dari sini kita bisa ngirim data dari walaupun berbeda jaringan. Nah, di situ fungsi routingnya. Jadi gimana cara kita meroutingnya? Oke, jadi di sini kita klik dulu routernya, kemudian di routingnya kita klik static dan kita masukkan networknya. Networknya kita masukkan network yang akan kita tuju. Ini kan dari router 0, kita mau menuju ke router 1 dan router 2. Kita alamatkan dulu router 192.168.9.0. masnya kita tulis manual 255.255.255.0. Nah, next hopnya karena kita akan melalui 1.2, maka next hopnya memakai yang 192.168.1.2 karena kita mau ke router 1, kita melewati 1.2. Oke, kita add. Kemudian kita alamatkan juga ke router 2. Ke router 2 itu networknya 12.0. Nah, next hopnya kita tetap memakai 1.2 karena dia juga pertama kali melalui 1.2. Nah, kita add saja. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita buat juga di router 1. Kita routing juga static kita buat networknya karena kita mau mengalamatkan ke router 0 dan ke router 2, maka di sini 6.0 memakai network di router 0. Kemudian masnya kita tulis manual 255.255.255.0 dan next hopnya ini karena nanti kita akan melewati 1.1, jadi memakai yang 1.1 karena kita menuju ke router 0 itu next hopnya 1.1. Nah, kita add. Kemudian ke yang router 2 tadi networknya 12.0. Nah, next hopnya kita memakai 2.2 karena di router 2 itu IP routernya akhirnya 2.2. Nah, kita add. Oke, selanjutnya di sini sama kita memakai static. Nah, networknya kita memakai karena kita mau ke router 0 tadi itu 6.0 dan masnya kita terus manual 255.255.0 dan next hopnya di sini kita memakai 2.1 karena yang pertama kali kita lewati dari router 2 ke router 0 itu 2.1. Kita add, kemudian kita juga mau menghubungkan ke router 1. Nah, di router 1 itu tadi networknya 9. Nah, maka di sini juga 2.1 karena kita juga melewati 2.1. Langsung saja kita add. Nah, oke, sudah, semuanya sudah kita routing. Selanjutnya kita coba mengirimkan data. Biasanya sih pertama nih violet dulu sih. Nah, kan kita coba dulu, biasanya dia masih mengkoneksi dulu, jadi memang pertamanya violet dulu. Oke, masih violet. Kita coba lagi.
Nah, kan sukses dari network A ke network B, sukses. Kita coba dari network B ke network C, violet. Kita coba lagi. Oke, masih violet. Kita coba lagi. Oke, masih violet. Biasanya memang sih agak lama mengkoneksikannya. Oke, masih violet. Nah, sukses. Oke, kita coba dari sini ke sini. Oke, sukses dari Oke, sudah sukses semuanya, bisa dicoba ini dari sini ke sini, sukses juga. Oke, itu tadi simulasi jaringan dengan menggunakan 3 router, 3 switch, dan 9 PC di paket tracker dengan ketentuan-ketentuan networknya dan IP routernya sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.